Tuhan yang disertai oleh Tuhan dalam pelayanannya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati waktu dan tempat. Kami persilakan Om John. Selamat Ya. pagi. Terima kasih Saudaraku Hartono yang sudah melayani kita pagi ini. Saudaraku, kita akan berdoa sekali lagi ya. Roh Kudus, tanpa Engkau hambamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami membutuhkan Engkau untuk menuntun kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menaruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan firman-Nya, tujuan dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa? Agar kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, misi Tuhan Yesus di atas muka bumi ini ada beberapa hal. Yang pertama, ia dilahirkan menjadi manusia. Karena apa? Karena dia akan menebus manusia. Ya, karena itu dia lahir sebagai manusia. Yang kedua, dia mati di salib untuk menebus dosa kita. Ya. Yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dan selanjutnya, setelah menyelesaikan misinya, menebus dosa, dia naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita dan mengutus Roh Kudus. Yang kelima, maka terjadi pencurahan Roh Kudus. Yang keenam, dengan Roh Kudus ini kita mampu ya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga hidup dalam kemuliaan. Ya, artinya hidup mempermuliakan Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, kita perbuatkan, ya kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya judul dari firman Tuhan pagi hari yang saya akan bagikan, tujuan dipenuhi Roh Kudus, ya, agar kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan sekedar berbahasa roh. Apa artinya bahasa roh, ya? Kalau kita berbahasa roh, tapi pikiran kita suka kotor, ya, suka yang tidak baik, ya. Apa artinya kita berbahasa roh kalau pikiran kita suka menghakimi orang, ya. Apa artinya kita berbahasa roh kalau mulut kita suka menghakimi orang, ya. Ya. Jadi sekali lagi, Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita dapat hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, saudara yang kekasih. Walaupun saya tidak mendengar, gak apa-apa. Katakan, kita baca sama-sama. 2, 3. Tujuan dipenuhi Roh Kudus agar kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, next. Ya, saudaraku, selanjutnya pentingnya berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, pada hakikatnya setiap orang yang sudah lahir baru, saudara yang kasih, Roh Kudus ada di dalam orang itu. Makanya kepada orang Korintus, Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, kita ini bait Allah, saudara yang kasih. Ya, pentingnya berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, ya, libatkan Roh Kudus, ya. Libatkan Roh Kudus. Sebab dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Pernahkah saudara mengalami ketika akan berdoa rasanya nggak tahu mau didoakan apa, rasa Tuhan jauh dari kita. Ya, ketika kita merasakan seperti itu, jangan patah arang, jangan patah semangat, menangislah di hadapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, tolong aku mau berdoa tapi rasa kok gak bisa berdoa. Tapi Roh Kudus, engkau tahu keadaanku, tolong aku Roh Kudus. Ya, sebuah poin kedua dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita minta tolong pada Roh Kudus untuk dapat berdoa, bahkan untuk didoakan, Roh Kudus akan mendoakan kita. Perhatikan saya kasih, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita.
Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Mungkin kita hanya bisa menangis dan berkata, Roh Kudus, tolong aku. Aku nggak tahu lagi, bebanku begitu berat. Rasanya bagaimana aku akan keluar dari persoalan. Tolong hambamu. Tolong aku, tolong aku. Pada saat itulah Roh Kudus sendiri ya berdoa untuk kita kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yang kita tidak bisa ucapkan. Next. Ya. Pentingnya berdoa dan pertolongan Roh Kudus. Yang ketiga, saya kasih. Roma 8 ayat 26 sampai 27 ini. Dan Allah yang menyelidiki hati manusia mengetahui maksud roh itu. Ya. Jadi ketika kita berseru pada Roh Kudus, bahkan sampai tidak tahu lagi apa yang harus didoakan, maka Roh Kudus ya berdoa bagi kita. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita mengetahui maksud roh yang berdoa untuk kita, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Luar biasa. Roh Kudus akan berdoa bagi kita, sering kekasih. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali kita berdoa, sering kekasih, ingin supaya aku ingin ini, aku ingin itu. Belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ketika keluhan-keluhan kita sampaikan pada Roh Kudus, dan mohon Roh Kudus berdoa untuk kita, maka Roh Kudus akan mendoakan kepada Bapa, ya, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kehendak Allah boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saya ingin bersaksi sedikit, sering kasih. Ya, kesaksian pribadi. Saya suka berdoa begini, Roh Kudus, tolong saya selalu hidup sesuai dengan firman-Mu. Ya, sebab saya tahu tanpa pertolongan Roh Kudus, saya akan sering hamartia, melenceng. Ya, hanya Roh Kudus yang dapat menolongku. Sebab itu Roh Kudus tolong saya selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, next. Kemudian saya kasih apa yang terjadi. Roh Kudus memberikan kepada saya Yesaya 43 ayat 7b. Ya. Ketika berdoa, tolong saya Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya. Roh Kudus memberikan ini, Yesaya pasal 43 ayat 7b. Aku telah menciptakan mereka untuk kemuliaan-Ku. Aku telah menciptakan mereka. Tuhan telah menciptakan manusia. Tuhan telah menciptakan John Bruce Lee. Tuhan telah menciptakan kita dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sejak waktu itu Tuhan singkapkan tujuan hidupku adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Sebab saya diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya. Saudaraku, apakah ada di antara kita yang hari-hari ini tidak tahu apa tujuan hidupku? Ya, coba sering kasih pikirkan. Coba kita yang ada dalam koram deal ini berpikir sering kasih. Ya, apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupku? Sudahkah pernah saudara berpikir hidup di muka bumi ini untuk apa? Kalau belum, mari kita pikirkan ini bersama-sama. Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Sebab kita diciptakan untuk kemuliaannya. Bukan untuk memuaskan ego kita. Bukan untuk memuaskan keinginan kita. Ya. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Boleh bercita-cita, boleh berkeinginan. Tetapi apakah keinginan kita itu memuliakan Tuhan? Apakah cita-cita kita itu memuliakan Tuhan? Jadi harus yang kekasih, fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Next. Ya. Pikirkan semua yang memuliakan Tuhan. Ya. Saudaraku, Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengarkan, semua disebut kebajikan dan patut dipuji.
Pikirkanlah semuanya itu. Dulu saya mencoba sering kasih untuk melakukan Filipi pasal 4 ayat 8 ini. Dengan kekuatan saya sendiri sering kasih. Ya, memikirkan semua yang benar. Semua yang mulia. Waduh, tidak mampu sering kasih melakukannya dengan disiplin pribadi. Nggak mampu ya. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Ketika saya ingin mencoba melakukan kekuatanku dengan disiplin pribadi, sering kasih saya merasa lama-lama loyo, merasa gak mampu, ya, merasa frustrasi. Tetapi sekali lagi sering kasih, ya, pikirkan semuanya yang memuliakan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi pahami dengan yakin, ya, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, maka libatkan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkaulah yang bisa menolongku untuk memikirkan semua yang benar. Roh Kudus, Engkaulah yang bisa menolongku untuk memikirkan semua yang mulia. Roh Kudus, Engkaulah yang bisa menolongku untuk bisa memikirkan yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, ya, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, dan pikirkan semua itu. Saudara yang kekasih, ketika kita melenceng dari hal yang benar, Roh Kudus langsung mengingatkan kita, dan kita bisa langsung berkata, Roh Kudus, Engkau menolong saya untuk tidak memikir hal yang sia-sia ini. Ya. Pernahkah saudara berpikir tentang koruptor-koruptor di tengah bangsa ini dan jadi jengkel hatimu? Oh, saya pernah sering kekasih. Ketika saya membaca berita, waduh, saya jengkel. Ya, sering kasih. Tapi kemudian saya berpikir, ini tidak memuliakan Tuhan. Ya, bagaimana cara memuliakan Tuhan? Saya mulai berdoa, Tuhan, aku percaya Engkaulah yang sanggup mengubah bangsa ini. Engkaulah Roh Kudus yang sanggup mengubah karakter bangsa ini. Kami percaya, walaupun Indonesia ya penuh dengan kejahatan saat-saat ini, tapi kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, selamatkan bangsa kami. Roh Kudus, tolonglah, biar semua orang, banyak orang di Indonesia akan mengalami pertobatan, berpaling kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya yang berdoa seperti ini bukan hanya seorang John Rusli, tapi banyak kita yang berdoa seperti ini. Dan tahukah, Tuhan mendengarkan doa kita. Sehingga perubahan demi perubahan, pertobatan demi pertobatan. Kalau saudara buka YouTube sering dikasih, ada banyak bahkan pemimpin-pemimpin agama serang yang menjadi murtadin, yang bertobat berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu karena Roh Kudus bekerja. Kenapa? Karena ada orang-orang percaya yang berdoa. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi pikirkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Next. Katakan dan lakukan semua untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kolose pasal 3 ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuat, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi katakan dan lakukan semua untuk memuliakan Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan, kita pikir, ini yang kulakukan ini memuliakan Tuhan apa tidak? Ya. Saudara. Saudara, saya belajar berangkat ke kantor untuk lebih awal. Ya. Kalau perlu setengah jam di muka, bahkan kadang-kadang 1 jam di muka, saya sudah sampai di kantor. Ya. Kenapa? Karena ketika saya mepet berangkat ke kantor, sering kasih. Ya. Saya yang sudah usia 27 tahun ini, ngebut sering kasih. Dan ketika saya ngebut, Roh Kudus negur saya, John, itu tidak memuliakanku.
Saya minta ampun kepada Tuhan. Ternyata cara membawa mobil saja selain kekasih menentukan apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi saya berangkat lebih awal, jauh ya. Kemudian sambil nyetir, saya memandang ke depan, otomatis lihat langit. Ya, saya berkata, Tuhan, kemuliaan Engkau sungguh besar. Jagat raya Engkau ciptakan, luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan? Yang sudah berdosa, tapi Engkau tebus selamatkan. Bahkan Engkau jadikan anak-anak-Mu. Kalau bukan untuk kemuliaan Engkau. Jadi pada saat sering kekasih ngisi mobil pun, kita bisa berdoa. Tapi tolong ya, matanya jangan ditutup, nanti nabrak. Ya, kita bisa berdoa setiap saat, dan setiap waktu sering kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next. Nah, apakah ini mungkin dilakukan? Oh, sangat mungkin, sering kekasih. Ya, ini diambil sebetulnya dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 bunyi demikian. Barang siapa yang menerima dia, kepada yang diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya tekankan kata kuasa. Ya. Barang siapa yang menerima dia, barang siapa yang mengalami kelahiran baru. Saudara dan saya yang sudah mengalami kelahiran baru, kita semua sebetulnya sudah diberikan kuasa exousia. Exousia artinya kemampuan ilahi untuk menjadi anak-anak Allah hingga serupa dengan Yesus Kristus. Luar biasa. Sadari, setiap kita sering kekasih yang ada dalam ruangan ini, yang sudah mengalami kelahiran baru, kepada kita sudah diberikan exousia, sudah diberikan kemampuan ilahi untuk mengalami terus pertumbuhan dari hari ke hari dengan sasaran untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu maksudnya. Haleluya. Dan tujuan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Next. Roma 8 ayat 9:30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Wow. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Saudaraku, sebelum kita membeli sangkar burung. Ya, kalau suka piara burung. Sebelum membeli sangkar burung. Apa yang ada dalam pikiran kita? Burungnya atau sangkarnya dulu? Pasti kita memikirkan burungnya dulu. Baru kita memikirkan sangkarnya. Ya, kalau kita pikir burung gelatik, ya sangkarnya nggak perlu terlalu besar. Ya, tapi kalau itu burung kakatua atau burung beo, sering kasih, ya perlu sangkar yang lebih besar. Nah, sering kekasih. Maksudnya begini. Sebelum Tuhan menciptakan jagat raya, ya, yang ada dalam pikiran Tuhan dan rancangan Tuhan, itu adalah saya dan saudara. Kita yang akan diciptakannya serupa dengan dirinya. Kita yang dia pikirkan. Ya, ini yang dimaksudkan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, dirancang Tuhan. Kita ini bukan kebetulan jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Tapi orang pilihan. Oh God, siapakah aku ini? Engkau memilih aku menjadi anakmu. Ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita bukan hanya dipilih, kita bukan hanya dijadikan orang Kristen, tapi kita ditentukannya sejak awal, bahkan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, anaknya itu, ya, yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Oh, jadi Tuhan Yesus itu kakak sulung kita. Tuhan Yesus itu koko, sering kekasih, kode kita, ya, kakak kita yang besar, ya. Oh, haleluya. Saudara, saya terharu kalau memikirkan, oh siapa aku ini? Tuhan Yesus kok koko saya, kode saya, kakak sulung saya.
Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan itu semua? Sekali lagi, Tuhan lakukan itu menebus kita, dijadikan kita anaknya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, terima kasih. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Next. Ya, dikatakan dia serupa dengan Kristus. Ya, kita terus bertumbuh agar serupa dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Dikuasai Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Kesadaran untuk dikuasai, dikontrol, dikendalikan Roh Kudus sangat penting untuk mengalami pertumbuhan sehingga karakter kita berubah dari hari ke hari. Metanoia demi metanoia. Metanoia tidak hanya sekali sedang kasih, tapi terus bertumbuh ya, sehingga menghasilkan buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Versi firman Allah yang hidup. Saya senang sekali dengan versi ini ya, karena jelas banget. Tetapi apabila Roh Kudus menguasai hidup kita. Sekali lagi, apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, maka ia, Roh Kudus, akan menghasilkan buah-buah ini di dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semua ini tidak bertentangan dengan hukum Yahudi atau hukum Taurat. Saudara yang kekasih, kadang kita mencoba mendisiplin diri kita untuk menghasilkan buah roh. Enggak bisa. Ya, sebab firman Tuhan berkata, yang menghasilkan buah roh itu adalah Roh Kudus sendiri. Kapan Roh Kudus akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita? Yaitu apabila Roh Kudus menguasai hidup kita. Karena itu penting sekali berdoa, Roh Kudus kuasai hidupku. Roh Kudus kendalikan hidupku. Roh Kudus tuntun hidupku. Kita sujud di hadapan Roh Kudus. Dan maka ia akan menghasilkan buah-buah ini dalam diri kita. Kasih. Dalam ini kasih agape, kasih satu arah. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Bagaimana kita bisa mempraktekkan doakan dan berkati orang yang mengutuk kamu? Oh, dengan kasih filia nggak cukup, sering kasih. Dengan kasih storge, kasih sedara sedaging nggak cukup. Apalagi dengan kasih eros, ya. Hanya dengan kasih agape, ya. Hanya dengan kasih Allah. Kasih satu arah, kita bisa berkata, oh Tuhan, dia menyakiti hatiku karena Tuhan izinkan supaya aku rendah hati. Dia menyakiti aku supaya Tuhan izinkan semua, supaya aku menjadi lebih sabar, lebih berhikmat. Karakter Kristus semakin bertumbuh dalam aku. Dan ketika kita mulai berpikir demikian, maka pasti kita bisa berdoa. Karena itu Bapa, ampuni dosanya. Dan berkati dia Tuhan. Jamah hidupnya dan perbaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sering kekasih, saya bersyukur ketika Tuhan menyingkapkan hal ini. Saya merasa sering kekasih sukacita. Ya, akibatnya ketika melakukan hal ini ada sukacita dan hati dipenuhi dengan damai sejahtera, kesabaran bertumbuh, kemurahan bertambah, dibuka kebaikan kita sering kekasih. Semakin diubahkan Tuhan dari hari ke hari. Karakter kita semakin baik. Kesetiaan kepada Tuhan dan kepada kehendaknya sering dikasih. Dan kepada sesama juga semakin diperkuat oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus karena kita tunduk kepada Dia. Dan otomatis juga kelemah lembutan ya ditambahkan Tuhan. Kepekaan hati untuk bisa merasakan apa yang dibutuhkan orang lain. Dan penguasaan diri, pengendalian diri. Semua tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Tuhan berikan. Kenapa? Apabila Roh Kudus menguasai hidup kita. Penting sekali berdoa. Roh Kudus, kuasailah hidupku. Ya. Terakhir saya kasih kesimpulan. Kolose pasal 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan nyanyikan lagu ini dari Kolose pasal 3 ayat 23 ya. Rasul Paulus menulis syairnya, saya hanya mengasih melodinya saja. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama ayat ini ya, sebelum tutup dalam doa. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau telah menyingkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami ada suatu tujuan. Bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk ego kami, bukan untuk keinginan-keinginan, apalagi keinginan daging kami. Tapi Tuhan, untuk kemuliaan Engkau. Tolong kami Roh Kudus, sebab hanya oleh Roh Kudus kami bisa memikirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menyingkirkan segala pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Kami hanya bisa mengucapkan kata-kata yang benar, yang sesuai dengan kehendak Engkau. Ketika kami yakin, kami harus mengatakannya memuliakan Engkau, bukan yang sembarangan. Terima kasih Tuhan, demikian juga tindakan kami, perencanaan kami, biar kami memikirkan apakah rencana kami ini memuliakan Engkau atau tidak. Tolong kami Roh Kudus, kami percaya, asal kami tunduk pada Engkau, maka Roh Kudus pasti menolong kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.